Kejadian ini bermula saat saya bekerja di sebuah perusahaan terkemuka pada 2015 silam. Saat itu, saya bekerja sebagai sekretaris junior, tetapi setahun kemudian aku diangkat menjadi sekretaris utama. Karena sekretaris yang sebelumnya terdiagnosa kanker dan harus meninggalkan perusahaan. Bos saya berumur 45 tahun, keturunan Jawa Sunda, sudah memiliki istri dan dikaruniai 4 orang anak. Ia memiliki citra baik sebagai seorang bos, sangat sopan dan berkarismatik. Sedangkan saya memiliki paras menawan, tubuh proporsional, dan sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasih. Awalnya, semua berjalan dengan baik dan sempurna. Saya selalu menyiapkan apa yang bos butuhkan, termasuk mengikuti kemanapun perjalanan dinasnya. Perlu diketahui, saya dan kekasih seringkali melakukan hal dewasa secara virtual, bahkan bertukar foto. Hubungan saya dengan bos bermula dari ketidaksengajaan saya mengirimkan foto vulgar ke WhatsApp-nya. Saat itu belum ada fitur hapus pesan ke semua. Sambil harap-harap cemas, akhirnya saya buka kembali aplikasi tersebut dan melihat kalau pesannya sudah berbintang biru. Saya mengutuk diri, mencaci kebodohan saya yang tidak bisa melihat kembali nama profil yang akan saya kirimkan foto tersebut. Jantung saya berdegup hingga rasanya mau lari meninggalkan saya. Saya merasa lemas, seolah semua darah turun ke kaki. Tidak ada yang tersisa. Saya menghela napas panjang dan mengumpulkan keberanian untuk mengirimkan pesan. Maaf, salah kirim. Balasku seadanya. Tak lama pesan itu pun centang biru, yang berarti dia belum menutup profil WhatsApp saya. Dia tidak membalas pesan saya. Saya semakin panik dan tidak tahu harus menaruh muka di mana saat bertemu dengannya besok. Esoknya, saya memutuskan untuk berangkat lebih pagi. Semalaman saya tidak bisa tidur, cemas harus berkata apa saat bertemu dengannya. Terlebih belum lama, saya diangkat menjadi sekretaris utama. Bagaimana kalau saya dikeluarkan karena perilaku saya yang kurang baik? Mau ditaruh di mana muka saya? Pikirku berkecamuk. Sepertinya wajahku hari ini tidak karuan. Kantung mataku pastilah karena tidak semalaman suntuk. Selama perjalanan, jantungku berdegup sangat kencang. Mungkin jika ada orang yang berdiri di sebelah saya, mereka akan dengar betapa kencang suara detak jantungku. Sesampainya di parkiran kantor, keringat dingin mulai membasahi kening. Perut aku tiba-tiba mulas menahan gugup. Aku memasuki lobi kantor dan bergegas ke ruangan bos. Tetapi sebelum itu, aku putuskan untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Melihat bagaimana kondisi wajahku dan terutama mengumpulkan segala niat, juga keberanian untuk meminta maaf atas kebodohan yang telah kubuat. Aku melihat diriku di cermin kamar mandi. Buruk, gerutuku. Aku membuka keran dan membasuh wajahku dengan air dingin. Luntur semua make upku. Terlihatlah wajahku yang sesungguhnya. Kantung mata hitam, bibir pucat, kulit kering. Aku menghela napas dan membuka tas untuk mengeluarkan pouch makeup. Hitung-hitung mencari kesibukan agar tidak terlalu gugup. Di tengah memakai foundation, aku kembali melihat jam.
Masih ada waktu untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya dia datang. Selesai make up, aku kembali menatap pantulan diri di cermin. Sebenarnya aku tidak jelek kok, hanya saja malu karena salah kirim foto itu, kataku dalam hati. Setelah cukup berias, aku keluar dan duduk di meja dekat ruangannya. Berulang kali aku melirik jam tangan untuk melihat berapa lama lagi ia akan datang. Bos aku adalah orang yang tepat waktu. Dia selalu datang di jam yang sama. Jadi, tidak sulit mengetahui kapan dia akan tiba. Saat aku melirik jam tanganku yang entah sudah kesekian kali, derap langkahnya mulai terdengar mendekat. Aku berdiri dan merapikan baju. Ia membuka pintu. "Selamat pagi," ucapnya sambil tersenyum dan berlalu masuk ke dalam ruangannya. Aku hanya tersenyum dan menjawab sapaannya seperti biasa. Hari ini aku harus minta maaf, niatku. Selama 1 hari itu, ia terlihat biasa sekali, tidak menginstruksikan hal aneh. Benar-benar respek aku dengannya. Berulang kali aku mengintip ke dalam ruangan untuk meminta maaf, tapi kata itu sepertinya susah sekali terlontar dari bibirku. 1 hari hampir terlewati ketika ia keluar dari ruangan dan berhenti di depan meja saya. "Kamu pulang jam berapa?" tanyanya. "Sebentar lagi akan pulang, Pak," jawabku. "Bisa temani saya minum kopi?" tanyanya. Mendengar ajakannya itu, aku berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk aku meminta maaf. Aku menyetujui ajakan itu. Kami turun dan masuk ke salah satu kedai kopi yang berada di lobi. Saat tiba di kedai dan sudah memesan kopi, aku membuka obrolan tentang insiden salah kirim itu. Belum selesai bercerita, ia sudah menyela pembicaraanku. "Forget about it. Saya paham kamu LDR. Foto itu pun sudah saya hapus," katanya. Aku makin respek dengannya. Sejak kejadian itu, kami jadi makin akrab, bahkan terbawa sampai di luar lingkungan kerja. Seringkali aku diundang ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Dia pun sangat perhatian hingga sering mengirimkan pesan singkat sebagai cara menunjukkannya. Ada hal yang membuat saya nyaman saat berada di dekatnya. Ia sangat pandai membangun suasana dengan gurauannya. Aku kerap kali tertawa terbahak-bahak jika sudah melontarkan gurauannya. Mungkin kedengarannya salah, tetapi seiring berjalannya waktu, aku masuk ke dalam perangkapnya. Aku tidak bisa menghapus ingatan tentang bosku itu, bahkan seringkali aku berfantasi dengannya. Gila memang, saat itu aku sudah memiliki kekasih. Hubungan kami terjalin sudah cukup lama, dan dia sudah memiliki keluarga. Tapi aku benar-benar tidak bisa membuang hal tentangnya, sekalipun aku mencoba berulang kali. Kedekatan kami makin intens, tetapi tidak ada satupun orang kantor yang mengetahuinya. Kami sangat profesional saat bekerja dan dengan citra baik bos saya, ia jauh sekali dari skandal negatif. Saat itu hari raya Nyepi, aku diundang untuk makan siang bersama di salah satu restoran. Saya menyetujui ajakannya, dan ketika datang, aku hanya melihat ia duduk seorang diri. Tidak biasanya dia datang seorang diri, apalagi ini hari libur. Entah apa yang salah denganku. Sepanjang hari aku berusaha untuk menggodanya. Mulai dari gerak tubuh hingga memancing obrolan yang menjurus ke arah sana. Gayung pun bersambut, ia merespon godaanku. Setelah makan siang, kami pergi ke hotel terdekat.
Dari sanalah hubungan terlarang ini dimulai. Dia tidak hanya menjadi kekasih bagi aku, tetapi juga kakak dan mentor bagi kehidupanku. Dia sangat gentleman dan tahu bagaimana cara memperlakukan wanita. Selama menjalin kasih dengannya, aku tidak hanya mendapatkan gaji, tetapi juga gaji kedua yang jumlahnya cukup besar. Hubungan terlarang kami berjalan selama 2 tahun. Awal 2015 hingga 2017, dan harus berakhir ketika kekasih aku pulang dari Singapura. Cukup sulit menjalin hubungan terlarang, itu jika kekasih aku berada satu kota yang sama. Terlebih setelah beberapa bulan kepulangannya, ia melamarku. Tentu saja aku menerima lamaran tersebut agar tidak memancing kecurigaan jika aku mengulur-ngulur waktu untuk menjawabnya. Tetapi dalam hati aku yang terdalam terdapat kegalauan dan kesedihan luar biasa. Pinangan itu membuat aku harus memutuskan hubunganku dengan bos aku tercinta. Aku galau bukan main. Aku bingung. Bagaimana kalau tiba-tiba aku merindukannya? Batinku berkecamuk. Aku memendam kegalauan itu rapat-rapat dan berusaha bertingkah normal di depan kekasihku. Bagaimana kalau aku resign dari kantor? Boleh, tanyaku. Kekasihku menyetujui dan bilang kalau dia mendukung suatu keputusanku. Berat rasanya menulis bahkan mengajukan surat resign ketika sudah terikat perasaan dengan atasan. Tetapi aku tidak mungkin mengecewakan kekasih aku dan memilih seseorang yang sudah berkeluarga.